jika engkau menggunakan akalmu, dhalalta, kau sesat. Jadi jangan senang dulu pakai akal-akal sehat, akal hebat, apa. Gak cukup. Gak cukup. Orang pinter banyak, tapi orang berhati sedikit. Duduklah engkau berwirid, duduklah engkau berzikir, duduklah engkau untuk bertafakkur, bertawajuh ma'ahu, bersamanya, karena dia ala annahu malikun mukhtar, karena dialah sang raja, dialah sang pemilik pilihan kuasa. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Ahyad, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah fillah, semua saudara-saudariku yang hadir. Salah satu nikmat Allah kepada kita adalah dijadikan qalbu kita yang hina ini menjadi tempat ditanamnya bibit-bibit rahasia, biji-biji rahasia. Padahal qalbu kita nggak pantas untuk menjadi tempat rahasia. Maka inilah salah satu ni'aman ya, batinah, nikmat yang batin yang tidak tampak. Mungkin secara kehidupan zahir kita ya begini-gini aja, tapi insya Allah ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, ya Allah tunjuki aku jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Ternyata di surah Al-Fatihah tidak dibahas tentang nikmat duit, nikmat rumah, bukan, nikmat popularitas, bukan, tapi nikmat di situ an'amta alaihim, siapa mereka yang tidak dimurkai dan tidak sesat ya. Dan kita dalam kitab Risalah Tauhid kita membaca Risalah Tauhid Al-Imam Arsalan Dimashqi yang menjadi inspirasi nama dari anak Buya Asfi, Ahmad Arsalan ya? Itu namanya. Beliau mengatakan, jika engkau menggunakan akalmu, dhalalta, kau sesat. Jadi jangan senang dulu pakai akal-akal sehat, akal hebat, apa. Gak cukup. Gak cukup. Orang pinter banyak, tapi orang berhati sedikit. Ya, maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah hidupkan hati kita dengan mazari'ul asrar. Amin. Dalam kitab Al-Inbah, yang ini request Buya Asfi, ini kalau kitab ini ikutin request dia aja nih. Ya, karena memang kitab ini mesti dibaca sesuai dengan ahwal rohani kita ya. Sebelumnya kita kirimkan surah Al-Fatihah Ummul Kitab kepada ruhi Sayyidina Muhammad SAW, wa ruhi Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali babil ilmi, wa Sayyidina Balya bin Mulkan Khadir alaihi salam, wa Sayyidi Syekh Al-Qutub Rabbani Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Jilani, wal Ghawthi Al-Imam Abil Hasan Shadili, wa Sultan Al-Dhakirin Sayyidina Muhammad Bahauddin Shah Naqshbandi, wa kutubi ahli al-irfan Sayyidi Syekh Muhammad al-Karim Sammani, wa khalifatul awliya ashabu salawatil fatih Sayyidina Syekh Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu, wa Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi wa Amr Rifai wa ghairuhum min awliya salihin, wa khususan al-muallif hadha kitab
Al-Imam Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Bismillah. Ya Rabbi. Kita mulai dari halaman 36, kitab Al-Inbah ala Tariqillah. Peringatan, warning atau petunjuk, bisa jadi begitu. Petunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dengan sanad kita kepada beliau berkata, al-qulubu mazari'ul asrari. Qalbu itu mazari', jamak dari mazra'ah, adalah ladang atau kebun asrar, ladang-ladang rahasia. Asrar, rahasia ditaruh di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau di akal terceritakan, tapi kalau di kolbu pasti tersimpan. Jadi kalau sudah dapat diceritakan, dia bukan asrar lagi. Kalau dia masih tersimpan dalam kolbu, hanya dapat diakses dengan zauq rasa, maka dia disebut sir. Kalau sudah diterjemahkan oleh akal, disebut dengan mafahim, pemahaman. Ya. Jadi al-qulub mazari'ul asrar. Qalbu itu mazra'at asrar. Kalau dia ladang kebun, pasti ada yang nanam. Siapa yang menanam? Zahirnya guru, hakikatnya Rasulullah SAW. Yang menumbuhkan Allah. Maka walaupun ladang ini tadinya mawat, ya, walaupun dia tanah mati tandus, kalau Allah berkehendak dihujani ma'rifatullah, maka tangis itulah yang disebut tangis taubat, tangis rindu, tangis cinta, tangis harap, tangis takut, tangis syukur. Itu yang akan membuat tanahnya kolbu, hamparan kolbu menjadi lembut. Maka sungguh rugilah orang-orang yang hatinya jarang sekali menangis. Ya. Dan saya pernah mengambil hadis musalsal, nyampe di musalsal bil buka, nggak bisa nangis dia. Ya, itu. Padahal baru habis ditinggal ibunya, nggak bisa nangis dia. Tapi kita husnuzon aja, husnuzon. Hati sih udah mulai bergejolak sih waktu itu. Kalau musalsal bil buka, ya, dia tumbuh dari kolbu, maka akan jatuh ke dalam kolbu. Bukan karena kakinya kejepit. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menjadikan kolbu itu kebunnya asrar, ladangnya rahasia? Kalau ladang kebun itu dirawat bukan? Kalau nggak dirawat namanya apa? Hutan, semak belukar. Kalau semak belukar, apa yang mau diambil? Pengen rumput. Nggak bisa, mesti dia dirawat. Untuk manen padi, bisakah? Mungkinkah itu biji kita tebar terus kita biarin 6 bulan lagi kita datang? Jadi nggak barangnya? Tumbuh nggak padinya? Enggak. Inilah nasib orang habis talqin nggak lagi datang kepada gurunya. Inilah nasib orang habis ngaji kepada gurunya nggak diamalin di rumah. Habis suluk tunggu lagi tahun depan baru diamalin lagi. Itu kejadiannya sama. Apalagi dikasih ijazah irsyad kemursidan, habis itu dia nggak amalin lagi. Maka banyak mursyid PA, mengantum PA. Dia harusnya pohonnya berbuah, tapi dia tidak merawat pohon itu. Akhirnya pohon kemursidan dia tidak berbuah. Akhirnya orang tidak dapat manfaat. Nah itu kejadiannya. Makanya mursyid hasad kepada mursyid. Kejadiannya
Pemimpin zawiyah, pemimpin surau, hasad dengan pemimpin surau sebelah. Itu karena dia nggak rawat ini mazharet. Padahal kan ahlu turuk ini kekuatan ukhuwah mereka lebih kuat seharusnya daripada ahli syariat yang zahir. Orang syariat hanya dipersatukan dengan mazhab yang zahir, mazhab Syafi'i yang zahir, mazhab Kalami, Asy'ari. Ini sudah masuk ke bab Naqsyabandi, Samani, Qadiri. Seharusnya mereka lebih kuat lagi. Dan gak usah khawatir murid kita diambil orang. Kalau ada 3 biji, 1 biji ketan, lagi biji padi, satu lagi biji yang mirip-mirip apa? Gandum, tebar. Apakah dia nanti ketukar tumbuhnya? Nah, akan ketukar. Itulah berguru kepada biji tumbuhan. Maka biji tumbuhan itu mursyid kita juga dalam bab nabat. Kalau ingin menumbuhkan ma'rifat asrar di kalbu murid begitu, nggak akan ketukar rezekinya. Yang ini ya berkembang, dia nggak akan. Maka Naqsyabandi gak akan talfik lah dengan yang lain. Tarekat itu berdiri sendiri nanti. Tapi kalau sudah mengalir sampai pada muaranya, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Buah macam-macam. Kalau udah nyampe di mulut sama gak? Sama aja ya. Fahrusuha birriyadati wa tahdhib lil akhlaq. Lalu bagaimanakah cara bercocok tanam di kebunnya kolbu? Mungkinkah orang punya sawah langsung tanam padahal belum dibajak? Mungkin nggak? Mesti dibajak dulu. Mau di mana aja pasti dibajak. Tahu bajak nggak? Bukan pembajak perompak, bukan. Tahu nggak bajak tanah? Menggemburkan tanah itu dia. Dulu masih manual. Kita kan baru kemarin ke daerah mana tuh udah situ juga ya. Kita ngelihat mirip-mirip seperti Ubud. Nggak tahu tuh mana yang lebih cantik itu daerahnya. Masya Allah. Dan nggak mungkin pakai mesin, pakai manual. Mereka bajak nggak ada orang langsung tanam, nggak ada. Mesti dibajak dulu, digemburkan dulu. Guru itu kenapa antum kalau datang minta talqin nggak langsung ditalqin? Karena kolbunya belum siap untuk ditanam bibit, belum dibajak, maka dibajak dulu dengan ya Hayyu ya Qayyum, ya Latif, puasa, atau kadang-kadang disuruh ngaji aja, nggak disuruh ngapa-ngapain. Ya itu pembajakan kolbu, menggemburkan ranahnya kolbu. Itu ya, jadi jangan sedih, sama aja. Apa manfaatnya nanti kolbunya belum siap terus biji ditanam, manfaat nggak? Itu sebabnya ya saya pesan bener sama buya-buya yang kita titipkan ribat ini supaya jangan buru-buru mentalkin. Tunggu dia siap, istighfar langsung, Allah kasih rahasia. Syahadat udah lenyap tuh orang. Di syahadat belum istighfar udah lenyap, udah fana, udah karam dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah masuk ke nama Allah, udah asik. Ya. Fahruthuha, maka bercocok tanamlah engkau di kebun hatimu dengan cara 2 saja. 1, fahrusu itu juga berarti jagalah. Kenapa kebun itu disebut dengan harth? Li'annahu mahrusun. Kebun itu disebut harth karena dia dijaga. Maka dalam hadis Nabi dan dalam fikih disepakati oleh para ulama tidak makruh memelihara anjing jika untuk menjaga kebun. Oh, kampung Buya Aldomi tahu sendiri. Kalau nggak ada anjing, itu kebun-kebun hancur sama, bukan baby, babi. Babi itu karakternya apa? Tamak. Orang-orang tamak akan babat habis itu. Di dalam diri kita ada sifat babi, sifat tamak, syahwat yang tidak berketentuan. Dia kalau
Sudah jalan kan nggak bisa ngerem, gitu. Sama syahwat kita ini lebih dahsyat daripada babi. Babi itu dia tinggal dibenturkan ke pohon dia berhenti. Kita dibenturin ke pohon, pohonnya hancur. Lebih gawat nafsu syahwat kita daripada babi. Maka kadang guru-guru itu kalau sudah melihat sesuatu dia cut. Kita yang kaget. Itu gunanya untuk memagar supaya si babi itu tidak masuk. Kata orang Cirebon apa? Babi itu celeng. Celeng gitu. Kalau di kampung saya namanya kondia. Jelek bener ya. Iya. Fahrusuha, maka jagalah kebunmu itu dengan riyadhat, dengan sering melatih. Tiap hari itu nggak sanggup nyangkulnya semua langsung, ya bertahap sedikit. Makanya kita ketika awal orang suluk, kalau dulu kita langsung 70.000 hari pertama, sekarang nggak mungkin. Yang penting orang mau itikaf ngikutin sunnah Nabi, kita rukhsah, ya. Biar kita yang nanggung ya. Akhirnya guru 3 hari pertama badan mesti kuat, zikir terus nggak berhenti karena nanggung murid. Nafasnya nggak boleh berhenti zikrullah. Kenapa? Karena murid dirukhsah. Ini kalau di halaqah kita alhamdulillah 3 hari pertama rukhsah, hari keempat hajar terus, balik kepada standar. Hanya 5.000 sekali duduk. Oh, kalau di halaqah kita dulu sekali duduk mesti sekian belas ribu, sekian puluh ribu latihannya. Sekarang nih orang sudah mau berthariqah, sudah mau bertasawuf, sudah mau beritikaf, itu sudah cukup. Ya, tinggal nanti metode kan boleh berubah. Yang mengatakan metode nggak boleh diganti itu orang kolot. Ya, berarti dia nggak ngerti hakikatut thariqah. Hakikat thariqah itu artinya jalan. Jalan depan aja sekali 6 bulan dibenerin. Ada jalan baru dibuka, ya kan? Masa dia pakai thariqah abad jebot sama sekarang kan nggak bisa, sama. Nggak boleh disamain. Orang dulu nggak ada handphone, nggak ada TV. Orang dulu patuh sama gurunya. Sekarang kan kritis-kritis muridnya. Kayak Bang Do ini kan kritis ini. Iya nggak? Kayak Dawami ini, diam-diam kan pertanyaan dia banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tapi dalil hakiki antastadilla bil madlul. Dalil paling tinggi engkau merasakan nyatanya zat yang didalilkan itu. Kalau masih ayat sekian nomor sekian itu biasa, semua orang bisa. Tapi kalau langsung diberi rasa nyebut nama Allah, itu sudah istidlal bil madlul. Itu a'lal adillah kata Imam Ghazali. Dalil yang paling kuat. Nah, faharuthuha birriyadhat. Mesti engkau jaga dengan riyadhah. Riyadhah itu latihan, diulang. Ya. Maka kebun kalau tidak rajin, tumbuh rumput, ya kan? Benar nggak? Dulu Pak Letkol pernah ini nggak? Pernah nyangkul nggak? Nyabi. Oh pernah juga toh. Kita cuma 3 bulan dari nanam sampai panen, sampai kemudian ngambil gabahnya semuanya pernah lah. Jadi saya sekali seumur hidup pernah ngerawat padi dari awal sampai akhir. Pengen tahu. Dilarang sama almarhumah ibu kita. Tapi saya bilang, tak pakai bahasa Arab sih, bahasa Indonesia. Saya bahasa Minang. Mah, tenang. Kalau anak ama nanti ditakdirkan jadi orang besar, dia tahu nasibnya petani. Oh, udah langsung dilepas, sudah kamu sono. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Bener gosong kita ya. Hitam ini udah lumayan, ini udah terawat nih, sudah ada bini yang ngerawat kan. Dulu nggak ada. Watahzib lil akhlaq. Yang kedua apa? Latihan terhadap akhlak.
Teman-teman semua, ada khalq, ada khuluq. Kalau khalq ciptaan zahir, ya dari dulu hidung kita begini aja. Kalau mau diubah ya ke Korea dulu. Tapi saya pulang Korea hidung begini-gini aja. Ya, nggak ke Gangnam. Malah yang mancung Umi kan. Kita yang ke Korea Umi yang mancung. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau khalq bentuk tubuh fisik ini tidak mungkin lagi di apa-apain. Tapi kalau khuluq, nilai yang ada pada bentuk ini itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Maksudnya apa? Latihlah tubuhmu itu dari kolbumu untuk meninggalkan karakter-karakter bahimah dan kutta, ya. Karakter-karakter hewan ternak dan karakter buas. Nah, itulah sebabnya di dalam semua thariqah ada suluk. Suluk Naqsyabandi, ada yang fil khalwat, ada yang jalwat, Qadiri. Kalau Abah Anom dari jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas, ada Syekh Nawawi Berjan, itu jalurnya ba'da sholat zikir la ilaha illallah 100 kali, lalu zikir khafi. Ada lagi Tijani dengan sholawat, Idrisi juga dengan sholawat. Semua thariqah punya suluk sendiri-sendiri. Maka antum yang Naqsyabandi Khalidi nggak boleh berbangga juga mengatakan, oh yang suluknya benar kami doang. Itu namanya tafakhurun, ya. Berbangga-bangga, gagal berarti berthariqah. Apa kata beliau? La tatrukuha syi'aban lil bahaimi wal qutta. Jangan kamu biarkan kebun rahasia kolbumu menjadi tempat makannya binatang ternak dan kutta dan para pemotong. Bisa jadi hewan, bisa jadi manusia. Paham gak maksudnya? Kolbu kita mesti dipagar. Apa yang memagarnya? Itulah riyadhah. Dan yang paling kuat adalah ilmu. Ilmu itu pagar paling kuat. Makanya kita mendapat kalam dari masyayikh kita, tariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Thariqah kita yang paling asas belajar lalu mengajarkan. Jadi antum ini sekarang ini amal thariqah loh. Jadi jangan dikira ini bukan wirid, ini wirid paling tinggi. Wiridnya Sayyidina Adam dulu ini di surga. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Sayyidina Adam semua nama. Ini wirid paling tinggi. Dan wirid begini paling enak. Antum nggak perlu merem, ya kan? Buka mata, tahu-tahu udah jam 9. Coba disuruh merem sendiri, tanya sama siapa yang suluk kemarin ya, Pak Hakim dan istri Faiz, ya kan? Sama Ustadz Rama tuh. Itu mereka Ustadz Dani. Mereka buat suluk Gangnam Style kemarin. Allahumma sholli ala sayyidina. Orang lagi serius dikerjain mereka. Memang harus begitu. Dan emang dari dulu ada orang begitu loh. Ya, dulu samping antum tuh orang itu. Iya. Sama aja tuh orangnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi suluk tuh ada yang serius, tegang gitu. Ada yang happy. Pas kita bilang suluk fun, ada yang girang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak gini kok Imam Ibn Arabi disebut sesat ya? Kok tega itu orang nuduh Ibn Arabi itu sesat tuh, gimana ceritanya? Katanya aswaja ya. Jadi banyak yang gak berani bahas tasawuf, takut diserang Salafi Wahabi. Banyak yang tidak berani bahas Ibn Arabi, takut diserang aswaja. Takut nanti apa kata orang. Kalau saya bahas Ibn Arabi nanti apa kata orang.
Allahumma sholli ala sayyidina. Ada kaset berulang nih. Berarti itu ria. Itu riaknya orang alim. Riaknya orang alim meninggalkan ilmu yang penting. Khawatir dituduh sesat. Berarti dia ingin disebut oleh orang benar. Ingin disebut orang benar itu ria. Itu. Gimana? Siap dituduh sesat nggak? Di kampus kita dari tahun berapa udah bahas Ibnu Arabi, biasa-biasa aja. Biasa aja. Tahun 2006 saya udah khatam Futuhat Makkiyah. Baru beli cuma berapa lama khatam gitu, alhamdulillah. Loh kok di luar orang-orang aku aswaja mengharamkan baca kitab? Aneh itu. Berarti dia nggak ngerti akidahnya Ibnu Arabi. Ya, insyaallah pada Syahrul Hajj ya, nanti kita terbitkan itu yang saya janjikan kemarin tuh. Akidah Ibnu Arabi dan beberapa kritik-kritik ulama terhadap beliau. Nanti kita jelaskan penjelasannya dari Ibnu Arabi sendiri bahwa itu tidak benar. Tuduhan beliau wahdatul wujud, istilah wahdatul wujud nggak pernah ada dalam kitab Ibnu Arabi. Apalagi hulul, Ibnu Arabi penentang hulul. Ibahiyah serba menghalalkan, kalau makom udah nyampe semua halal. Ibnu Arabi anti ibahiyah. Apalagi ittihad, Ibnu Arabi bilang, ente bilang ittihad berarti ada dua wujud yang bersatu. Nggak benar juga. Nah, berkaitan dengan itu, inbah yang berikut beliau membahas tentang tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakal haqq. Allah menciptakan engkau min qabl, dari sebelumnya, maksudnya walam taku syai'a, sebelumnya engkau tidaklah ada. Artinya Allah sudah ada, engkau belum ada. Allah sudah tetapkan jatahmu, sedangkan engkau saat itu belum dicipta. Berarti apa yang nanti kita lewatin ini, teman-teman, saudara-saudariku yang bukan Allah, semuanya sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Ilmu Allah berubah nggak? Nggak. Yang berubah ilmu kita. Kekuasaan Allah berkurang nggak? Yang berkurang kekuasaan kita. Qala, berkata Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu, la tajlis ma'allahi min kaunihi khaliqan lirizq. Janganlah kamu duduk berwirid, berzikir, baca surat Al-Waqi'ah, baca sholawat, uriyadah, puasa sekian hari, ma'allah, bersama Allah, untuk Allah katanya, min kaunihi khaliqan lirizq. Min kaunihi, karena dia pencipta rezekimu. Jadi mau kaya nih, mau beli mobil baru nih, puasa dulu 7 hari. Lagi ada proyek nih, puasa dulu 3 hari. Sholawat dulu 400 ya gitu-gitu kan. Ini pantangan ahli marifat. Itu wirid orang awam. Orang awam begitu. Dia duduk wirid bukan karena Allah layak disebut-sebut. Dia berwirid, berzikir karena dia ada hajat mengenai rezeki. Seandainya tidak tembus rezeki, dia tinggalkan itu wirid, itu zikir. Bahkan sama guru-gurunya ditinggalin. Zikir si anu itu gak ampuh. Gitu. Gimana? Pernah belajar begitu gak dulu? Ya, pernah ya? Jangan-jangan babehnya rata begitu deh ya. Kamu kalau mau ujian baca nih surat ini biar nanti dapat jawabannya dari langit. Langitan kali ya. Wala min jihati faraghi minhu. Jangan pula engkau duduk berwirid ya. Karena faraghi minhu, ketiadaannya masalah rezeki. Ya.
wa wa'dihi bihi, atau janjinya dengan masalah rezeki, wa qasamihi alaihi, atau pembagiannya terhadap rezeki. Walakin, jadi kalau ada yang datang sama kita, kan dulu udah banyak tuh ya, yang pangkat-pangkatnya nanggungnya kayak paletkol ini, paletkol kolonel, itu banyak yang datang dari dulu. AKBP, AKP, kompol, ngompol, itu banyak yang datang. Mengapain? Ya, saya nggak tahu ini, saya niatnya salah atau benar. Tapi kasihlah wirid supaya naik pangkatnya. Ada lagi, saya nggak perlu pangkat tinggi, ya, yang penting rezeki proyeknya banyak. Begitu. Belum lagi yang jurusan-jurusan lain ya. Aduh, kok semua orang wirid itu bersyarat, padahal Allah memberi kita tanpa syarat. Ya. Kok ada orang tega kepada Allah? Ya. Maka Allah itu karim, Allah itu nggak gampang sakit hati. Kalau kita orang karim itu susah sakit hati. Kalau kita kan bukan karim, kita ini rokik, hatinya terlalu lembut, dikit-dikit tersinggung, ya baperan, bawa perasaan. Ya saya semua itu ya, apalagi yang di depan saya semua ini ya. Kalau Allah karim, Allah itu ngasih, malah dibilang pelit. Allah ngasih tanpa bersyarat, dia sholat bersyarat. Allah memberi dia tanpa syarat, dia bersedekah karena syarat. Allah mengangkat dia tanpa syarat, dia bersyukur karena ingin ditambah pun bersyarat. Itu yang kita bahas kemarin itu kan. Mau ditambah rezekinya, yuk syukur. Jadi kalau nggak mau ditambah, nggak syukur dong. BLO-on namanya. Jahilun billah, orang nggak kenal Allah namanya. Kalau dia kenal Allah, nggak mungkin dia ngomong begitu. Itu salah terjemah itu. Ya, kesalahan menerjemah ini luar biasa. Dan itu su'ul adab ma Allah dan muskilah azimah. Muskilah azimah fi hadzal zaman ya. Walakin ijlis ma'ahu ala annahu malikun mukhtar. Duduklah engkau berwirid, duduklah engkau berzikir, duduklah engkau untuk bertafakkur, bertawajuh, ma'ahu bersamanya, karena dia ala annahu malikun mukhtar, karena dialah sang raja, dialah sang pemilik pilihan kuasa. Allah mukhtar itu bisa mukhtayir, bisa mukhtayar, tapi untuk Allah mukhtayir. Begitu Bu Yayun ya? Sahih nggak? Tolong dibenerin ahli nahu. Ya, si bawahnya ribat ini. Mukhtar, Allah itu yang punya hak memilih, bukan kita. Ini yang disebut dalam hikam, ya, fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsi. Allah kabulkan doamu, hajatmu, kehendakmu, betul, tapi pada yang Allah pilih, bukan yang kamu pilih. Kan yang berhak memilih itu Allah, bukan kamu. Kamu haknya cuma doa, hak Allah milih. Tapi kira-kira kalau Allah pilih lebih baik atau kurang? Beneran, doa pengen dapat si dia, dapatnya si doi. Itu pilihan Allah. Kalau Allah milihkan, itu terbaik. Itu terbaik. Ya. Ini emang mulai gerah apaan yang kepanasan? Bener gerah ya? Ya, ya. Dikencengin aja. Antum pernah nggak ketemu orang yang kita segani sekali, pernah nggak? Terus kita duduk diem, gitu. Pernah nggak? Bisa nggak kepada Allah lebih dari itu?
lebih dari itu. Karena sang Malik, sang Mukhtar, ya, sang pemilik kita, raja kita yang sebenarnya Allah. Yang memilihkan nasib kita ini Allah, bukan kita. Gitu. Kalau antum mengatakan aku serahkan nasibku kepada Allah, terus Allah pilih, protes nggak? Nggak boleh protes. Terima, baru sah sebagai jalisun man zakarani, teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman duduk, kenal nggak? Kalau teman duduk disuguhin sesuatu nggak? Disuguhin, itulah qutul qulub, makanannya kalbu. Hidangan-hidangan ilahiyah itu, maidatun minas sama, itu dia. Makanya jalisullah, orang yang duduk bersama Allah, dia nggak pernah kesepian. Dia nggak pernah kesepian. Meskipun seumat manusia caci maki dia, Rasulullah SAW kesepian nggak? Maka orang yang bermanhaj Sayyidina Muhammad SAW, al-manhaj al-Muhammadi, yang kita sebut juga tariqah al-Muhammadi. Jadi tariqah al-Muhammadi itu bukan tariqah yang antum pahami, itu manhaj. Manhaj ruhiyah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya kira itu bukan tariqah baru, enggak, itu semua tariqah mesti ada al-Muhammadinya, apapun tariqahnya. Semua tariqah mesti ada khidriyahnya. Kalau khidriyah ujian, kalau Muhammadi adaban. Adab ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Allah itu yatasarraf, bergerak, memutuskan gitu ya. Kalau ini bukan berarti bergerak makhluk. Tasarruf itu suka-suka Allah mau ngapain. Kalau arwah aulia, tasarrufnya pindah-pindah kemana-mana, hadir. Itu tasarrufnya Allah, karena Allah bukan jasad, bukan jisim, maka hanya Allah yang tahu. Yatasarrafu fi mulkihi kaifa yasha. Kita ini dikuasai Allah enggak? Kalau kita ini dikuasai Allah, maka Allah suka-suka dia terhadap kita. Oh Buya, berarti kita ini Jabariyah? Enggak, ini kita lagi nggak ngomongin bab akidah. Ini bukan bab teologi. Ini bab zauq, bukan bab akliyat. Ini bab zauqiyat, masuknya ranah kolbu, ranah ruh. Kalau bab akliyat itu Jabariyah, kita anti Jabariyah. Karena Jabariyah itu ujungnya menyalahkan Allah. Kalau ini ujungnya justru tidak. Nah, jadi orang yang mengatakan Sufi, Ibn Athaillah Sekandari itu Jabariyah, wa in kana Arabiyan fahuwa jahilun. Ya, itu banyak saya baca di mukadimah Ibn Athaillah. Apa kata dari Ibn Athaillah ini Jabariyah? Ya salam. Katanya dari Arab. Mungkin dia Arab yang maklum itu. Kita aja ngaji di Ciputat nggak begitu memahaminya. Kita cuma ngaji di Padang, di Payakumbuh, paham kok perbedaannya. Masih di jauh-jauh ngaji di Arab, tanah padang pasir, nggak ngerti hat begitu. Tanggana nggak talaku. Cuma baca kitab, tapi nggak main syekh. Makanya insya Allah ini kabar gembira. Seandainya kiai-kiai pesantren-pesantren di negeri kita Nusantara mulai ngajar pakai bahasa Arab, ini negeri akan jadi pusat peradaban Islam. Orang akan datang ngaji ke Pulau Jawa, ke Jakarta, walaupun gangnya sempit-sempit, nggak apa-apa. Walaupun kalau nyantri itu ya, ada yang modern, ada yang tradisional. Kalau tradisional, Masya Allah, nggak ada piring, lantai jadi piring. Kalau akal sehat, makan terong di lantai kan nggak mungkin sehat. Tapi sekarang mereka jadi ulama, ada yang jadi menteri sekarang. Itu menteri yang teman kenal itu beberapa begitu. Ya, Pawapres itu produk itu tuh. Secara ilmu biologi, ilmu kesehatan kayaknya mustahil ya. Tapi kalau yang didiknya wali selesai. Nggak ada yang mustahil. Karena wali itu adalah tajalli, tasarrufnya Allah di alam semesta. Ya. Wa anta ghairu multafitin ila syai' qa'idun baina yadayhi ala bisat. Kamu
kalau duduk di hadapan raja di raja alam semesta, mestinya tidak lagi menoleh kepada manapun. Apa saja yang dia toleh, tidak lagi menoleh muka syafah, kasyaf. Alam ini, alam itu, nggak usah lagi. Jadi kalau ada orang bilang kita halu, justru kita ini berantas halu. Kita ini nggak minat sama muka syafah. Nggak ada minat, saya nggak sama muka syafah. Sama sekali nggak ada minat. Apalagi mau ngeliat gendruwo, ya, kuntilanak, ngapain nanti? Mau ketemu arwah-arwah, nggak minat kita. Minat kita cuma satu, ketemu ruh Sayyidina Ahmad, ketemu Allah Al-Ahad, nggak ada lagi. Hanya itu masyrab kita. Di luar itu, khalas. La naltafit ilaih. Itu manhaj ribat. Itu yang kita sebut al-manhaj al-Muhammadi, at-tariqah al-Muhammadi, at-tariqah al-Khidriyah, yang merupakan puncak dari semua tariqah. Maka semua tariqah mesti sampai kepada manhaj dua ini. Kalau enggak usul-usul, karena masih iltifat dengan angka. Jadi pembenaran si Faiz itu kemarin, kita ini bukan hamba angka, bro. Ya, benar ente berdua ya sama Rama tuh ya. Masya Allah. Akhirnya orang lagi asik-asik berlatih dengan angka tertentu, berhenti. Asbab mereka berdua tuh. Iya. Tapi benar itu, perlu ada yang nyeleneh-nyeleneh gitu tuh perlu ya. Masya Allah. Ente memang ujian. Wa anta ghairu multafitin ila syai'. Enggak lagi minat sama angka. Itu nanti. Kalau pas berlatih pasti minat sama angka. Kalau sudah sampai di ujung nggak minat sama angka lagi, nggak ngitung-ngitung lagi mau korban berapa untuk Allah. Seperti Sayyidina Abu Bakar tidak hitung-hitung apa lagi. Rasulullah butuh apa belum ngomong disodorin. Antum kan nggak berani begitu sama guru kan. Ntar dibilang gurunya bertarif, ya nggak ada guru begitu. Ya. Selama ini pernah nggak aneh narifin antum? 1% aja nggak? Di sini ngaji gratis, malah dikasih makan. Tanya di beliau nggak ada digaji, saya berkali bilang nggak ada digaji. Allah yang gaji mereka ini. Yang khidmat di sini Allah yang jamin mereka. Coba lihat jalan ini. Ini manhaj al-Muhammadi. Ya, kalau orang bermanhaj begini, baru warafa'na laka dzikrak, Allah angkat dia. Tidak usah khawatir ya. Makanya sekarang ya sedih guru-guru kita. Kita niatnya baik, orang berprasangka buruk, akhirnya ditutuplah banyak ilmu asrar hari ini. Ya, tutup banyak hari ini. Ya udah kita balik lagi ke kitab-kitab biasa ya. Rasain dulu. Tapi alhamdulillah kita kan masih diberi patron manhaj pola-pola riyadhah ruhiyah. Jadi kami alhamdulillah masih menikmati itu. Kapan kita pakai duduk seperti yang beliau ajarkan oleh Ibn Arabi ini, duduk totalitas, bukan karena lagi iltifat kepada mukasyafah, bukan lagi padanya natijah. Enggak. Orang zikir natijah lihat cahaya, norak ya. Itu Naqsyabandinya belum Muhammadi, Qadirinya belum Muhammadi, Syazilinya belum Muhammadi. Itu masih nafsiyah. Yang dilihat itu bukan cahaya Allah, yang dilihat itu cuma aura diri. Jadi jika ada di kajian-kajian yang dibuka online, orang bercerita saya zikir lalu saya melihat cahaya Allah, itu bukan cahaya Allah, bro. Itu cahaya nama Allah bermasuk ke dalam kolbumu lalu bercahaya. Itu cahaya nafsiyah, cahaya latifah, titik-titik halus dalam diri. Orang luar nyebutnya cakra. Ya, itu bukan Allah. Bukan juga Nur Muhammad SAW, bukan. Nah, jadi mulai malam ini kalau wirid baca ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau tujuanku. Nikmat enggak nikmat, aku ridha ya Allah. Itulah puncak orang berthariqah. Itulah yang disebut
al-Muhammadi. Zikir, penting zikir. Nggak dapat rasa, tetap zikir. Bisa nggak? Beneran. Yang ada pegel sama kesemutan. Semut jadi korban. Semut nggak pernah masuk juga ke kakinya. Yang ada paling nyamuk. Kenyamukan ada nggak? Nggak ada kan? Qaidun baina yadayha ala bisa duduk tenang, nggak kelusuk-kelusuk, dikit-dikit buka handphone. Gimana mau beres zikirnya? Maka kalau wiridan zikir riyadhah, handphone taruh. Ya, handphone taruh. Ada yang zikir terus dengerin radio, dengerin YouTube. Expert, kepepet kali. Nah, mulailah sibuk dengan yang di dalam ini. Di dalam ini ada kesyahduan, kemerduan yang lebih merdu dari semua instrumen yang ada di YouTube itu. Ada kenyamanan, keademan, kedamaian yang lebih damai dari dengerin instrumen pengantar tidur 24 jam non-stop. Ada orang tidur 24 jam non-stop. Ya salam, itu namanya mayyitun. Mati itu namanya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita masih bedain, ini musik untuk tidur, ini musik kalau lagi jogging, ini musik ini berarti belum bisa membedakan suara alam, bahwa alam ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami semenjak belajar zikir khafi, zikir yang lembut itu, dulu mah anti semua musik, apa aja musik anti. Sekarang musik apa aja kalau udah zikir khafi, kalau mau tidur ya tidur. Jadi kalau di samping rumah kita orang lagi hajatan nggak ngaruh, tidur pakai zikir khafi. Kita punya alam sendiri. Itulah fahruthuha birriyadhat. Kamu pagarilah dengan riyadhah. Ya, nggak ngaruh. Jadi kenapa banyak orang yang amar ma'ruf nahi mungkar hari ini terganggu dengan apa aja di sekelilingnya? Karena dia membiarkan hatinya diisi oleh binatang buas. Maka penegak amar ma'ruf nahi mungkar banyak yang menjadi buas. Bukan yang dimau oleh Rasulullah SAW. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, ngutuk-ngutuk. Karena dia membiarkan dirinya tidak dirawat. Jadi antum kalau mau jadi tim hisbah, tim amar ma'ruf nahi mungkar, wajib belajar zikir khafi. Wajib belajar cara mengendalikannya. Kalau duduk di hadapan Allah, tidak bisa kemudian kita atur. Gimana kita mau ngatur orang? Nih aneh kasih tahu. Kenapa sekarang banyak anggota, baik kepolisian atau tentara, ini mohon maaf kalau ada anggota, yang mana mereka penegak kebenaran, pemberantas kemungkaran, lalu terlibat pada kemungkaran itu. Padahal sistemnya udah bagus. Sistemnya udah bagus, benar nggak? Ada pelaporan, tiap tahun ada ini, ada pelatihan. Kira-kira kalau ada orang berantas kemungkaran, basicnya cuma pengajian. Ya, nggak ada training, nggak ada laporan, nggak ada pengawasan. Lebih mudah nggak terlibat masuk kepada kebatilan itu? Lebih mudah. Jadi jangan heran nanti antum amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nanti orang bar setoran sama antum berhenti, nggak ganggu bar lagi. Ya, lebih parah dari Pak Polisi nanti. Pak Polisi jelas dia bukan ustadz. Loh, kalau ustadz dikasih dikit nggak ganggu. Ya, itu ustadz namanya itu. Full ustadz. Jangan. Ya. Orang serius, bocil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah dulu kali ya. Wa qad khalaqaka min qabl wa lam taku syai'a. Nggak nyampe Buya ke situ. Allah menciptakan kamu dulu, kamu belum ada. Maksudnya Allah sudah tetapkan bagianmu, jatahmu di saat kamu dulu belum ada, sholatmu belum ada, wiridmu belum ada, Allah sudah sisipkan. Nih nanti di detik ini, di jam sekian dia dapat rasain. Ini di tahun sekian dia ketemu Syekh Fulan, dia akan ditalkin zikir ini. Di tahun sekian, bulan sekian dia akan ditakdirkan riyadhah ini.
pada hari apa, jam berapa, sampai jam berapa dia ditakdirkan menikmati kalam-kalam makrifat dari kitab ini yang dijelaskan oleh Syekh Fulan, Ustadz Fulan. Itu semua Allah udah bagi. Saat itu antum belum punya wirid. Karena Allah sudah bagi sebelum ada wirid kita. Sembahlah Allah seakan-akan wirid itu tidak ada. Ya, benarlah kata Kohar ketika ada orang datang ke sini. Karena ada Buya di sosmed. Apa kata dia? Emang kalau Buya nggak di YouTube, kamu mau ngaji sama Buya nggak katanya? Ngeri ente, Kohar. Ya. Langsung pulang dong. Langsung pulang orangnya, Kohar. Itu bener itu. Emang kalau nggak jadi deh. Sama, kalau berguru jangan bersyarat. Guru itu dia kalau ahlullah, dia nggak akan stagnan di satu titik. Dia akan naik terus, ma'rifatnya naik, asrarnya naik terus. Kalau murid tidak shadiq, dia maunya gurunya seperti yang dulu aja. Itulah sebabnya terjadi perceraian antara guru dan murid di mana-mana. Di kampung, di kota, saya melihat sama. Ya, guru kita Buya Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan, tinggal murid. Asbabnya itu, si murid sudah punya konsep. Ternyata wajar, dia ingin gurunya seperti yang difikirkan. Kalau bagi saya sebut wajar. Kenapa? Jangankan gurunya, Allah aja mau diatur kok. Allah mau diatur pakai wiridnya. Allah mau diatur pakai riadohnya. Allah mau diatur pakai torikohnya dia. Padahal Allah lah yang malikun mukhtar. Allah lah sang raja. Allah lah yang punya hak otoritas untuk memilih. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, ini luar biasa. Ini adab ruhiyah yang diajarkan beliau oleh Imam Al-Arif Billah Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Muhammad bin Ali Muhammad Ahmad bin Abdullah At-Tai Al-Hatimi Al-Ma'ruf bi Ibn Arabi yang wafat 638 Hijriah. Kita bersyukur ya, dan insya Allah kita akan konsisten membuka karya-karya emas beliau. Meskipun ada sahabat-sahabat kita belum mengkaji kitabnya, sudah mengkafirkannya. Ya, kita nggak akan mengikuti pola-pola begitu. Nas'alullah al-barakah lana walahu wa nas'alullah al-futuha lana walal muridin wal muhibbin wal mustami'in. Semoga Allah Ta'ala membukakan kolbu kita semua, terutama yang hadir ataupun yang ikut kajian ini, dimanapun berada. Yang penting tasdik dan taslim dengan ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala ridha kepada kami, perjuangan kami bersama-sama buya-buya di sini, dan semua yang khidmat. Semoga Allah berkahi hartanya, tubuhnya, keluarganya, ilmunya, amalannya. Kami tidak dapat membalas, kami hanya dapat mendoakan dan membersamai. Mohon maaf jika ada kekurangan dari perhatian kami yang tidak seberapa ini. Hanya Allah yang mampu memperhatikan antum semua. Ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Allahumma rahmanir rahim.